tajam. Maka penekanan Bapak Presiden itu pada dua hal. Pertama data. Datanya harus akurat, datanya tidak boleh sembarangan. Ya, karena yang kita kerjakan itu diukur secara bersama. Itu yang penting itu data, kata Presiden. Yang kedua kemudian program kita itu harus terarah, terpadu dan berkelanjutan, nggak sendiri-sendiri lagi. Katakanlah yang namanya ego sektoral itu harus dihilangkan. Jadi ego sektoral, kebiasaan untuk kerja sendiri-sendiri itu harus dihilangkan dan diganti dengan pola kerja yang sesuai dengan perintah undang-undang. Terarah, arahnya harus jelas. Kemudian terpadu, terintegrasi antara kementerian dengan pemerintah daerah, antar semua unsur di dalam pemerintahan itu harus terintegrasi, harus sama langkahnya. Nah, baru kemudian yang ketiga berkelanjutan. Maka itu kita harus bisa mengukur setiap tahun berapa keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu. Dia bisa graduasi, bisa naik kelas, harus diukur. Nah, saya alhamdulillah bersyukur Kalimantan Tengah ini termasuk provinsi yang tingkat kemiskinannya itu rendah. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Sekarang by name by address-nya sudah ada. Ya, dengan data yang sama ini sasaran kita sama. Tentu ini akan lebih efektif dan efisien dalam menuntaskan kemiskinan. Jadi itu dua hal itu yang ditekankan oleh Presiden. Maka itu kami selama 4 bulan terakhir ini berusaha untuk mengkonsolidasikan data itu. Dan yang diberi tugas adalah BPS. Maka keluarlah Impres nomor 4 tentang data tunggal sosial ekonomi. Wajib bagi semua unsur pemerintahan menggunakan data yang sama. Itu Impres nomor 4. Kemudian Presiden menindaklanjuti dengan Impres nomor 8 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan termasuk di dalamnya adalah sekolah rakyat. Maka itu saya turun ke daerah, kali ini di Kalimantan Tengah, ingin menyamakan frekuensi, menyamakan langkah ke depan bersama gubernur, bupati, wali kota, dengan seluruh elemen yang ada termasuk polisi, TNI, ya, dan semualah jajaran yang kita miliki. Agar mari kita bersama-sama termasuk swasta. Kita ajak kalau mereka punya CSR, Basnas, atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kegiatan untuk membantu masyarakat bisa menggunakan data yang sama. Sehingga amal jariahnya itu tepat sasaran. Pak, terkait sekolah rakyat ini bagaimana Pak? Ini kan baru 4 daerah Pak ya yang mengusulkan, dan juga peruntukannya itu bagaimana Pak untuk khususnya di Kalteng juga? Jadi, untuk tahun ini sudah dimulai. Kita sedang koordinasi ini dengan gubernur, bupati wali kota yang di Kalteng, kesempatan untuk paling tidak mengetahui lebih detail tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. Ya, sekarang sudah banyak yang mengusulkan daerah dan penyelenggaraan sekolah rakyat itu ada 300 lebih kabupaten kota dan provinsi yang mengusulkan kepada kami, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi dan ini prioritas untuk penyelenggaraan tahun ini. Dan yang kedua adalah berupa lahan, dan sebaiknya lahannya itu menurut Presiden di atas 10 hektar. Tapi kalau enggak itu antara 5 sampai 10 hektar. Jadi dengan begitu nanti sarana prasarananya yang sekarang gambar, desain itu sudah tahap finalisasi antara PU dan Kementerian BUMN yang atau BUMN yang ditugaskan untuk kemudian ini menjadi pedoman pembangunan gedung-gedung sekolah.